Selamat pagi. Ada 3 hal atau 3 poin yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan bacaan-bacaan hari ini, agar memudahkan dan mengingat pesan bacaan hari ini. Yang pertama, saya ambil dari bacaan pertama. Tuhan berada dalam ketenangan, dilambangkan angin yang sepoi-sepoi. Bukan dengan angin yang keras atau gempa, apalagi api. Ini poin yang pertama. Yang kedua, setelah Tuhan menggandakan 5 roti dan 2 ikan minggu lalu kita dengar, ia naik ke bukit untuk berdoa. Dan yang ketiga, hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? 3 hal ini akan saya uraikan demikian. Yang pertama, dalam bacaan pertama kita peraja, Elia itu takut dikejar-kejar oleh orang-orang di sekitarnya. Ia ngumpet. Lalu Tuhan bertanya, "Di mana engkau?" Angin kencang, keras sekali. Tuhan tidak ada di sana. Lalu yang kedua, ketika ada gempa, juga Tuhan tidak ditemukan. Setelah gempa menyusullah api, apalagi Tuhan tidak ditemukan di sana. Barulah dengan angin yang sepoi-sepoi, tenang, nyaman, nikmat, indah, dan dirasakan ketika Anda pernah ke puncak gunung ataupun ke sebuah tempat. Bisa dibayangkan kalau ada bom seperti beberapa hari yang lalu, pasti porak-poranda, pasti akan terjadi jeritan dan lain sebagainya. Kalau kemarin kita juga mendengar bagaimana pasukan-pasukan berkuda melihat banyak mayat-mayat dan sebagainya. Apakah ada Tuhan di sana? Lalu juga gempa, kita bisa bayangkan orang hanya menjerit histeris ketika rumahnya runtuh atau membelah dan lain sebagainya. Juga api ketika ada kebakaran, bisa dibayangkan. Rasanya Tuhan juga tidak menginginkan hal itu. Keteledoran, keserakahan, kekurang siapan manusia yang memperlihatkan. Banyak kabel-kabel yang enggak bisa diatur. Juga bom-bom itu terjadi ketika bahan-bahan yang mudah meledak tidak diperhatikan, tidak dirawat, tidak dijaga. Sehingga akibatnya banyak orang menderita. Tuhan pasti, saya yakin tidak di sana. Apa aplikasinya? Nanti bagian terakhir saya akan jelaskan. Lalu poin yang kedua, Yesus menyingkir, naik ke atas bukit dan meminta para muridnya untuk jalan duluan ke seberang. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Ia berdoa. Setelah ia memberikan mujizat yang luar biasa. Minggu lalu kita mendengar dari 5 roti 2 ikan. Dengan belas kasih Allah yang luar biasa dalam diri Yesus. Ia membuat semua orang kenyang. Tapi ia tidak mau populer. Dia menyingkir, dia berdoa, menyampaikan, berkomunikasi, dan akhirnya ketatannya kepada Bapa memperlihatkan, "Bapa, aku telah melaksanakan tugas-tugas yang memang berasal daripadamu." Apa aplikasinya juga untuk kita? Dan yang ketiga, kita dengar kisah bagaimana Petrus melihat hantu, juga murid-murid yang lain. Karena ketika tengah malam, perahu yang ditumpangi para murid mulai bergoncang karena angin sakal. Apa yang terjadi? Mereka takut. Lalu Yesus tahu, karena ia adalah guru, ia gembala yang baik, melihat murid-muridnya. Dia berjalan di atas air. Tapi karena orang yang takut pasti panik, dia bisa mengamati. Apakah itu Tuhannya, itu gurunya atau bukan? Itu hantu katanya.
Apa yang terjadi ketika Petrus mengatakan, kalau engkau Tuhan, kalau engkau guru, biarlah aku jalan juga menuju engkau. Baik, kemarilah, kata Yesus. Tapi apa yang terjadi? Ketika sudah mulai tengah, ketakutan seorang Petrus juga mungkin mewakili kita. Ia mulai tenggelam. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Yesus segera mengulurkan tangannya dan mengatakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Ini poin yang ketiga. Mungkin juga terjadi pada kita. Kita sering diberikan tugas, sering dipercaya banyak orang. Sebagai bapak keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai anak. Mari kita diberi kepercayaan penuh untuk mencintai dan percaya kepada Tuhan. Kalau kemarin hari Sabtu kita mendengar juga, hai, kamu orang yang percaya, ketika seorang ibu meminta Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Dia mengatakan, murid-muridmu gak bisa menyembuhkan. Tapi Yesus mengatakan, alasannya karena kamu kurang percaya. Kalau kamu punya iman sebiji sesawi saja, kata Yesus, kamu bisa mengatakan kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana. Itu sudah cukup. Maka iman kita pada Yesus yang diperlihatkan dalam diri seorang Petrus juga ada pada diri kita. Menghadapi pandemi, menghadapi kesulitan luar biasa. Bukan di negara kita, tapi semua negara. Kita diingatkan untuk tetap percaya. Amin. Untuk tetap meyakinkan diri kita bahwa Allah pasti melindungi umatnya yang percaya. Ini aplikasi yang ketiga. Lalu yang kedua, apa dong? Yang kedua, ketika Yesus setelah melaksanakan tugasnya, melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Dia tahu betul. Ia melaksanakan cinta kasih Allah yang luar biasa. Ia berdoa, dia merenungkan apa yang dilakukannya, apakah sesuai dengan kehendak Allah. Apakah kita juga ketika kita melaksanakan sesuatu, apakah kita pamer, oh saya sudah melakukan ini, oh saya sudah ini, saya difoto tolong disebarkan, dan lain sebagainya. Kiranya tidak. Mari kita menyingkir, tutup rapat-rapat rumah ataupun kamar kita berdoa, Tuhan, aku telah melaksanakan. Kita bisa lihat bagaimana para dokter, pekerja-pekerja yang gigih untuk berjuang mengobati mereka yang sakit. Dia harus memakai APD, memakai masker, juga pakai semua alat-alat. Gerah pasti nggak nyaman, saya yakin. Tapi berapa kali kita pun mau pakai masker aja rasanya susah sekali, apalagi pakai yang lain. Sampai petugas-petugas apapun pernah juga saya tegur, harus pakai ketika menghadapi orang. Bukan karena saya marah, tidak. Sayang saya Anda. Saya sangat sayang pada Anda semua. Harus melindungi diri. Bapak, Ibu, Saudari, Saudaraku yang terkasih. Mari kita bekerja sepenuh hati. Dan setelah kita bekerja menunaikan tugas, berdoalah. Hening sebentar, menyampaikan, ya Tuhan, apakah yang aku lakukan sesuai dengan kehendak-Mu atau kehendak-Ku? Kalau memang sesuai dengan kehendak-Mu, saya yakin saya mendapatkan juga penghiburan iman. Karena berasal daripada-Mu. Dan poin yang pertama, ternyata Allah tidak ditemukan dalam suasana yang kacau, yang ribut, apalagi yang menakutkan. Gempa bumi, api, kebakaran, dan lain sebagainya. Juga suasana di rumah. Bayangkan kalau ayah selalu memarahi istrinya, dilihat oleh anak-anaknya. Mengapa melakukan itu di depan anak-anaknya? Ketika anak sudah bandel, gak bisa lagi ikut taat kepada orang tuanya. Sudah bingung. Tidak ada Tuhan. Tapi ketika ada cinta dan terus menerus berupaya
maksimal mungkin untuk menenangkannya. Tidak menambah keributan, menahan diri dari emosi dan lain sebagainya. Sehingga ada ketenangan. Tidak lagi dengan marah-marah, apalagi lempar piring, mukul sesuatu, dan itu banyak terjadi. Ketika suami istri sudah mulai kelihatan dan akhirnya sudah bisa menahan diri. Dengan ketenangan Allah akan hadir. Dan disitulah saatnya ada kesatuan antara bapak dan ibu, suami dan istri, anak dan orang tua. Mulai ada pertobatan, mulai ada cinta di sana. Ingat kembali akan suasana harmonis yang pernah mereka alami. Cinta Allah dirasakan ketika ada ketenangan itu. Bapak, Ibu, Saudari, saudaraku yang terkasih, ketiga poin ini mungkin bisa kita renungkan sepanjang hari ini bersama dengan Santo Yohanes Maria Vianney. Kalau kemarin saya mendengar bagaimana Romo Rohadi juga mengatakan, juga semua orang tahu Yohanes seorang imam yang bodoh, sederhana, tidak pandai. Maka ia ditempatkan di desa ataupun di daerah yang terpencil, sehingga nggak banyak orang yang akan datang ataupun yang akan berjumpa dengannya. Takut-takut Santo Yohanes Maria Vianney mengalami ataupun melakukan kesalahan. Tapi apa yang terjadi? Semua orang dari berbagai bangsa, semua datang kepadanya sampai ngantri, dan ia memberikan sebuah sakramen taubat yang memampukan hamba Allah, manusia yang berdosa, mendapatkan pengampunan. Disitulah letaknya seorang imam punya kemampuan. Bukan karena kesuciannya, bukan karena kehebatannya, karena dipakai untuk mempersembahkan, menghadirkan Kristus yang mengampuni. Berduyun-duyun orang ngantri untuk menerima sakramen taubat. Tapi yang terjadi akhir-akhir ini, bahkan sekarang malah nggak terjadi. Ketika ada kesempatan untuk mengaku dosa, berapa persen dari umat yang ada di sebuah paroki mengaku dosa? Sangat berbeda. Mereka biasanya mengantri pada zaman itu, pada saat Yohanes Maria Vianney hadir. Tapi saat ini rasanya sesuatu yang dijauhkan. Bahkan mungkin ada yang setahun, 2 tahun, bahkan bertahun-tahun tidak mengaku dosa. Bapak, Ibu, Saudari, saudaraku yang terkasih, semoga pada novena hari yang ke-6 ini, bersama dengan Santo Yohanes Maria Vianney, sakramen baptis yang membuat orang memulai meninggalkan dosa-dosanya yang lama, dan akhirnya ia memulai hidup yang baru. Hidup menjadi imam, raja, dan nabi. Sehingga akhirnya sakramen baptis itu juga memampukan seseorang untuk kembali menjadi anak-anak Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.